Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oki Febriani, NIM 21053400002. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Pengajuan Pinjaman Tanpa Jaminan pada Generasi Y dan Z, Aturan dan Studi Perbandingan Bank Retail Perkotaan. Yang dan untuk dosen pembimbingnya Bapak Ignatius Heri Santoso, SEM, SC. Yang pertama adalah latar belakang. Menurut Hasibuan menyatakan pinjaman atau kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Iqbal dan Widian tahun 2018. Menurut Kasmir menuturkan pinjaman atau kredit merupakan pembiayaan yang bisa berupa uang maupun tagihan yang nilainya dapat ditukar dengan uang. Iqbal dan Widian tahun 2018. Berdasarkan penjelasan mengenai pengertian pinjaman di atas, pinjaman memiliki arti pemberian sejumlah uang atau tagihan kepada peminjam setelah terjadinya kesepakatan antara pemberi pinjaman dan peminjam tanpa batas waktu yang ditentukan. Kemudian ada tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan, berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian tugas akhir ini yaitu mengetahui pengajuan pinjaman tanpa jaminan pada generasi Y dan Z, aturan dan studi perbandingan bank retail perkotaan. Kemudian ada manfaat. Di sini manfaat ada dua. Yang pertama manfaat teoritis. Tugas akhir ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, bahan pertimbangan, dan juga bermanfaat memberikan landasan dari pembuat kebijakan dalam membuat keputusan untuk tugas akhir selanjutnya mengenai pengajuan pinjaman tanpa jaminan, aturan perbandingan bank. Kemudian ada manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk perbankan yang memberikan jasa kualitas layanan, kepercayaan yang mempengaruhi nasabah dan mengambil keputusan peminjam. Kemudian ada tinjauan pustaka. Menurut Gilbert et al. Tahun 2014, generasi Y diartikan juga sebagai generasi yang mempunyai harga diri tinggi, percaya diri, dan generasi yang paling peduli dengan pendidikan. Generasi Y memiliki ciri yang pertama independen. Generasi Y cenderung menunjukkan tingkat independensi yang tinggi dalam mengambil keputusan dan menjalani kehidupan pribadi dan profesional mereka. Kemudian ada sabar akan lingkungan. Generasi Z lebih peduli terhadap isu-isu lingkungan dan yang berkelanjutan. Sering sering sekali memiliki produk dan layanan yang ramah lingkungan. Yang ketiga ada inovatif dan kreatif. Mereka memiliki kecenderungan yang berpikir out of the box, inovatif dan kreatif dalam menyelesaikan masalah dan menciptakan solusi baru. Eh, tapi ketika mereka fokus pada peningkatan nilai akademik, mereka lupa akan pentingnya keterampilan serta kemampuan mereka beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Kemudian menurut Nardiono tahun 2016, generasi Z adalah generasi yang sejak dini mungkin telah mengenal teknologi dan internet. Generasi yang haus akan kecanggihan teknologi. Generasi Y juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, kreatif dan inovatif. Generasi Y cenderung memiliki kreativitas dan inovatif yang tinggi dalam memecahkan masalah dan menyampaikan ide-ide baru. Kemudian ada multitasking. Mereka terampil dalam melakukan multitasking dan berinteraksi dengan berbagai platform media sosial dan teknologi secara bersamaan. Kemudian mementingkan keseimbangan hidup. Nah, seperti generasi Z sebelumnya, generasi Y juga menghargai keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional. Generasi Z menjadi kelompok yang kritis, inovatif, dan berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam era digital yang terus berkembang, pemahaman mendalam terhadap karakteristik dan nilai generasi Z menjadi penting dalam menjalin interaksi, memahami tren, dan mempersiapkan masa depan yang inklusif dan berkelanjutan. Kemudian ada metode penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan merupakan metode kuantitatif. Metode
penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data dengan menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau artistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Menurut Sugiono, tahun 2020, halaman 16. Di dalam penelitian ini, data-data yang dikumpulkan untuk diteliti merupakan data yang bersifat kuantitatif. Nah, di dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, di mana jenis data sekunder merupakan jenis data penelitian ini dikumpulkan secara tidak langsung melalui buku-buku, dokumen, dan bukti-bukti yang telah ada sebelumnya dan melalui beberapa media perantara. Kemudian ada hasil penelitian. Yang pertama ada uji validitas. Variabel kepercayaan pelanggan memiliki nilai sebesar 0,794. Variabel kualitas layanan mendapatkan nilai sebesar 0,658. Variabel keputusan pengambilan kredit memiliki nilai sebesar 0,758. Variabel tingkat suku bunga mendapatkan nilai sebesar 0,662. Artinya bahwa sampel sudah terpenuhi sehingga dapat dilakukan analisis lebih lanjut. Pada variabel tersebut terlihat bahwa semua indikator dari variabel loading factor melebihi 0,70 dan AV melebihi 0,50. Kemudian variabel alpha lebih dari 0,70. Itu termasuk ke uji reliabilitas. Kualitas kepercayaan masyarakat sebesar 0,827, kualitas layanan sebesar 0,831, keputusan pengambilan kredit sebesar 0,910, tingkat suku bunga sebesar 0,892, sehingga instrumen pada zat tersebut dikatakan reliable. Nah, berdasarkan data yang disajikan, dapat diketahui juga nilai komposit reliability-nya pada semua variabel peneliti lebih dari 0,70. Hal ini tentu menunjukkan bahwa seluruh variabel peneliti telah memenuhi composite reliability dan memiliki nilai reliabilitas yang tinggi. Kemudian ada uji Man-Whitney. Uji Man-Whitney untuk kepercayaan masyarakat sebesar 0,098, kualitas layanan 0,200, keputusan pengambilan kredit 0,643, tingkat suku bunga 1000 sehingga data tidak ada perbedaan yang signifikan. Kemudian ada uji hipotesis, di sini ada beberapa. Yang pertama, kepercayaan masyarakat memiliki perbedaan yang signifikan terhadap tingkat suku bunga. Hasil dari analisis variabel deskripsi menunjukkan bahwa seluruh indikator pada variabel kepercayaan masyarakat atau X1 memiliki nilai 0,794. Memiliki arti menunjukkan bahwa variabel kepercayaan masyarakat pada pengajuan pinjaman tanpa jaminan untuk generasi Y dan Y menurut responden sudah tergolong baik. Kemudian yang kedua, kualitas layanan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat suku bunga. Hasil dari analisis variabel deskripsi menunjukkan bahwa seluruh indikator pada variabel kualitas layanan atau X2 memiliki nilai 0,658 yang menunjukkan bahwa variabel kualitas layanan pada pengajuan pinjaman tanpa jaminan pada generasi Z dan Z menurut responden sudah tergolong baik. Yang ketiga, keputusan pengambilan kredit memiliki perbedaan yang signifikan terhadap tingkat suku bunga. Hasil dari analisis deskripsi variabel menunjukkan bahwa seluruh indikator pada variabel keputusan pengambilan kredit atau X3 memiliki nilai 0,758 yang menunjukkan bahwa variabel keputusan pengambilan kredit pada pengajuan pinjaman tanpa jaminan untuk generasi Y dan Z menurut responden sudah tergolong baik. Yang terakhir ada kesimpulan. Di sini ada dua kesimpulan. Yang pertama, terdapat perbedaan yang signifikan terhadap keputusan pengambilan kredit pada pengajuan pinjaman tanpa jaminan antara generasi Z dan generasi Y dalam penggunaan layanan perbankan dari bank retail di perkotaan. Yang kedua,
Adanya pengaruh kualitas layanan dan kepercayaan masyarakat dalam minat pengajuan pinjaman tanpa jaminan antara generasi Z dan generasi Z dalam menggunakan layanan perbankan dari bank digital di perkotaan. Terima kasih untuk presentasi hasil laporan tugas akhir saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.